Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar Hukum Keluarga, channel yang siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung. Sudah lama banget gak nge-share video because aku harus pindah dari Satuan Kerja Lama Pengadilan Agama Tenggarong di Kalimantan Timur menuju ke Pengadilan Agama Purwodadi. Dan habis dana pindahan itu ya, sekitar 15 juta. Itu Jasmi ya, aku aja sendiri 15 juta. Jadi buat teman-teman yang memang misalkan kalian keterima ya CPNS, siapkan uang lah sekitar, kalau mau nyaman ya segitu, menurutku itu sudah nyaman buat jaga-jaga. Karena apalagi kalian di awal tiketnya nggak reimburse. Maksudnya tiket itu ya kalian dari tempat kalian domisili sekarang menuju ke satuan kerja itu pakai uang pribadi dan nggak diganti. Kalau aku karena sudah jadi pegawai, diganti biaya transportasinya aja. Jadi gitu ya. Kalau ditanya, "Bang, 15 juta kamu habis buat apa aja, Bang?" Jadi pertama ya, aku dari Tenggarong itu harus ke bandara itu sekitar 700 ribuan naik travel charter gitu ya. 700 ribuan, sekitar 700 ribu. Terus beli tiket pesawat, ternyata dari Balikpapan, karena Purwodadi itu jauh ya. Purwodadi itu jauh, bandaranya adanya di Semarang, di Jawa Tengah, di Semarang. Dari Semarang itu sekitar 3 jaman, 2 sampai 3 jaman baru bisa ke Purwodadi. Jadi bandara dari pesawat perjalanan dari Balikpapan ke Semarang itu ya kosnya juga lumayan lah. Aku main sekitar 1,6 sampai 2 jutaan, 2,1. Nah, kebetulan kemarin anggapnya 2 juta ya, 2 juta 700 itu ya. Baru itu dari Tenggarong ke Semarang. Dari Semarang naik travel lagi dapatnya 750 ribu, terus baru sampai ke tempat dimana tinggal gitu ya. Nah ini ya sharing buat teman-teman ya. Jadi kan aku bilang kan, Mahkamah Agung tuh agak suka ngasih challenge buat teman-teman, karena ngerasa kita ini hebat lah, era sekarang teknologi sangat membantu. Jadi aku hari Senin di tanggal 5 itu harus ngelapor ke satuan kerja, sedangkan pengumumannya itu di hari Jumat. Jadi cuman ada Jumat tanggal 2. Jadi cuman ada hari tanggal 3 dan tanggal 4 itu harus berangkat gitu ya. Jadi benar-benar prepare. Kalian mungkin dan sangat-sangat mungkin kalian itu mendapatkan pengumuman yang dadakan juga. Jadi prepare lah uang buat kalian gitu ya. Nah jadi itu tadi lanjut sedikit ya, sedikit. Akhirnya aku tiba sampai kosan ya, besoknya langsung ngelapor ke satuan kerja. Kenapa bisa sampai 15 juta, Bang? Karena aku langsung beli motor. Karena dari tempatku ke satuan kerja itu jaraknya nggak dekat. Jadi kalau naik Gojek gitu ya, Maxim atau Grab gitu 10 ribu sekali jalan, bolak-balik 20 ribu. Jadi kayaknya aku perlu beli motor lah. Beli motor, bayar kosan 1 juta, dan ya pokoknya sekitar habis sekitar 10 sampai 15 juta. Belum kita kan beli koper lah, aku karena udah dadakan kan, beli koper 1,3 ya, dan lain-lain sebagainya, beli makan lah di jalan gitu. Banyak lah yang perlu kalian persiapkan. Nah buat apa sih aku cerita gini? Jadi aku sambil sharing ya, sharing pengalaman. Jadi pertama kali kalian kudu prepare uang. Terus yang kedua, sebelum kalian sampai tiba, aku tuh sudah nyari di Mamikos, aku cari di Facebook, cari tempat. Pokoknya pertama kalian cari itu kayak tempat kamu stay-nya di mana sih, nah gitu. Jadi aku dapet di Facebook, aku ngerasa tempatnya bagus. Jadi ya langsung aja lah, Bu, nanti saya tiba di sana. Karena pesawat itu cuma ada malam, mungkin nyampe ke sana itu sekitar setengah 10 malam. Nah, jadi gitu ya. Kalian pertama kali tuh harus cari tempat tinggal di sana itu di mana gitu. Karena ada temanku yang nggak dapat kosan, akhirnya nginepnya di kantor, dan itu menurutku ya janganlah aja. Maksudnya fine-fine aja di kantor perjuangan, tapi kan alangkah enaknya kalian tiba capek langsung ada tempat tinggal yang ada kasurnya, ada AC-nya, kamar mandi bersih. Ya, tipsku juga itu pastikan ketika kalian di tempat itu, lihatlah di Google Maps tempat-tempat itu rawan banjir apa enggak sih. Kalau misalkan tempatku bilang oh enggak rawan banjir, jadi itu penting juga kan, nanti kalau kita ngekos tempatnya ada banjir ya sayang. Sudah. Selanjutnya tips berikutnya sih, kalian karena dadakan ya, dadakan siapkan mental. Kalau kalian sudah punya istri atau anak,
siapkan mental. Jujur aku agak sedih banget karena nggak tiba-tiba banget kan, karena ya mungkin nggak siap lah untuk terpisah dengan istri dan anak gitu. Dan yakinlah kalian kalau bisa sendiri aja dulu, kesatuan kerja itu sendiri dulu, nggak usah boyong sama suami atau sama istri sama anak, sendiri aja dulu biar kita bisa ngeliat kondisinya. Karena ada sebagian temanku yang kosannya kurang enak dan aku pengen pindah ke kosanmu Ki gitu kan. Nah jadi takut ya kalau kamu udah bawa boyong keluarga terus pengen pindah ke tempat kosan yang lain gitu, agak ribet, agak susah ya, karena nggak satset kalau kalian sendiri kan satset. Ya itulah cerita ya, gimana habis 15 juta bukan cuman sih, karena itu salah satu resiko ya, kita siap ditempatkan di Mahkamah Agung tuh, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi persiapkan benar-benar bekal tabungan uang, dan siap-siap kita berjuang ya di negeri orang ya. Harapannya sih domisili kita di mana, nggak jauh-jauh dari situ tempat kerjanya. Tapi kalaupun enggak ya yakinlah itu sudah ditulis sama Yang Maha Kuasa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, pengalaman bagaimana dadakannya penempatan. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman, bisa cara cari tempat tinggal, cari kosan gitu kan. Dan satu lagi, jadi sebelum aku kesini, aku ngechat dulu di Instagramnya Pengadilan Agama. Kalian juga boleh Instagram pengadilan tuh semuanya itu pada fast respon menurutku ya. Jadi di sana kalau nggak kalian bisa buka di website itu ada profil hakim dan pegawai ya, kalian cari aja lah pegawai-pegawai yang muda gitu. Aku juga ngechat, bang saya calon hakim tempat tinggal di situ bang, kira-kira ada rekomendasi nggak bang tempat kosan. Nah dikasih ya nomor kosan, nomor laundry, nomor tukang galon yang bisa ngantar ke kosan, dan itu sangat membantu banget ya. Itu mungkin bisa jadi buat teman-teman yang lagi nunggu ya. Insya Allah sih keterima semua kalau kalian melengkapi berkasnya itu. Dan ya siap-siap kumpulin uang dari sekarang, karena pengumuman Mahkamah Agung tuh sangat memberikan kita challenge lah untuk siap ditempatkan di mana saja, siap dana dan siap mental untuk berbaur dengan tempat yang baru. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.